Halo Sobat Bigi, welcome to KRS-an, Kulik Realita dan Studi Akademik episode 1. Buat teman-teman yang nanya, apa sih KRS-an itu? Jadi, KRS-an merupakan salah satu agenda dari Media Communication and Information Department HMPS Bisnis Digital 2026 yang berupa sebuah podcast yang berisi tentang berbagai cerita, pengalaman, dan realitas seputar dunia perkuliahan yang mungkin jarang banget diobrolin secara terbuka. Sebelumnya, kenalin aku Jipa yang akan nemenin Sobat Bigi sekalian di episode pertama ini. Di episode perdana ini, kita akan ngebahas topik yang relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Oke, sebelumnya Sobat Bigi pernah nggak sih bingung memilih antara harus fokus akademik atau aktif di organisasi? Atau bahkan Sobat Bigi saat ini tuh masih bingung gimana sih cara ngejalanin dua-duanya? Nah, di episode perdana ini, kita akan kulik bareng realitanya seputar kuliah versus organisasi. Sebelum mengulik topik ini lebih dalam, tentunya aku nggak sendirian teman-teman. Di samping aku udah ada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Dan tentunya dia sangat relate dengan topik pembahasan kita hari ini. Oke, di samping aku udah ada Kak Muhammad Ilham Arifin. Dia adalah seorang demisioner pengurus HMPS Bisnis Digital tahun 2025, yang sebelumnya dia adalah salah satu anggota dari Public Relation Department. Oke, Kak Ilham, mungkin bisa diceritain ya, kesibukannya tuh akhir-akhir ini apa sih setelah demisioner? Kalau untuk kesibukan setelah demisioner ya paling kayak nge-restart aja lah. Mulai lagi fokus untuk tugas-tugas kuliah, mulai fokus memperbaiki diri dari kesehatan, fisik, ataupun tanggung jawab sebagai mahasiswa lah gitu ya. Belum ada kesibukan yang benar-benar tambahan gitu ya, tapi lebih kayak ngulang kembali kesibukan tersebut. Berarti emang lebih fokusnya saat ini tuh untuk upgrade diri sendiri gitu ya, Kak? Iya. Oke, mungkin kita langsung aja ke topiknya ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin aku bakalan nanya pas dulu waktu Kak Ilham masih maba gitu ya. Jadi kan belum tahu apa-apa ya di sini. Benar. Itu tuh ada keraguan gak sih buat join organisasi? Kalau dikatain ada keraguan untuk join organisasi itu kalau saya pribadi ya sebenarnya nggak ada. Karena kenapa? Karena aku tuh udah memplotkan tujuan aku untuk organisasi itu apa. Apalagi notabene kan saya seorang mahasiswa perantauan ya, yang datang ke sini tanpa adanya kenalan, tanpa adanya teman. Jadi ngelihat organisasi ini sebagai peluang. Peluang sebagai apa? Sebagai pengembangan diri dan juga untuk menambah relasi gitu. Jadi tujuannya sebenarnya simpel. Seorang mahasiswa perantau yang nggak kenal apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, masuk organisasi dengan tujuan untuk menambah teman, menambah kenalan dan relasi gitu. Oke, setelah aku dengerin tadi sempat di-mention ya mengenai menambah relasi gitu. Iya. Apalagi Kak Ilham ini seorang perantau yang di sini tuh nggak punya siapa-siapa dan nggak kenal siapa-siapa. Tapi setelah Kak Ilham itu join organisasi, Kak Ilham udah dapat relasi itu dari organisasi tersebut? Ya, tentu dapat dong. Kalau seandainya aku nggak join organisasi nih, mungkin aku nggak kenal nih sama teman-teman sekalian. Iya. Ya benar-benar. Pastinya ya. Oke. Tapi sebelum di kuliahan ini sampai detik kuliah ini, Kak Ilham ikut organisasi apa aja nih? Kalau ikut organisasi ya baru satu ya. Baru satu. Kalau untuk semasa kuliah, cuman sebelumnya emang di sekolah di SMA itu emang pernah 2 tahun ikut organisasi. Aktif juga ya di organisasi. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang organisasi pas SMA sama pas kuliah, itu menurut Kak Ilham perbedaannya tuh sangat signifikan nggak? Kalau perbedaan tuh ada ya pastinya. Yeah. Kalau dulu kan SMA kan kita belum menganggap kehidupan ini kayaknya perlu diseriusin gitu kan. Namanya masih anak-anak, masih remaja, biasanya rasa penasaran masih tinggi banget. Apalagi kalau di SMA tuh aku rasa ya, itu nggak terlalu banyak tekanan untuk organisasi sendiri, lebih fleksibel, lebih santai, administrasi juga nggak sulit dari pihak sekolah. Nah, untuk perbedaan sendiri di masa mahasiswa ini ada tuh tetap ada ya, apalagi setelah masuk jadi seorang mahasiswa itu kan udah mulai berpikir dewasa, mulai berpikir bahwasanya mau dibawa kemana sih hidup ke depan ini kan pastinya, sehingga terasa banget dimana untuk organisasi di sini nih udah ada beban sebagai mahasiswa, tugas-tugas dari dosen dan segala macam yang sering tabrakan dengan tugas ini ya, tugas-tugas dari organisasi, tekanan gitu bahasanya.
Belum lagi kan administrasinya bener-bener aku rasain sulit banget. Terlalu banyak orang-orang terlibat dalam organisasi ini sebenarnya. Gitu. Jadi untuk perbedaan pasti ada. Tapi aku penasaran banget deh. Apa sih yang membuat Kak Ilham itu tertarik buat join organisasi? Tertarik join organisasi ya. Sebenarnya nggak beda jauh sih dengan tujuan awal ya. Ketika kita punya tujuan untuk join organisasi, maka fine-fine aja, baik-baik aja ya. Karena kita punya tujuan beda ya sama mahasiswa yang kadang memanfaatkan momentum nih. Misal mentang-mentang teman-temannya pada ikut organisasi, jadi ikut-ikutan, nggak ada tujuan atau manfaat yang mau dicari ya. FOMO ya Kak? FOMO, iya betul. Jadi nggak dapat apa-apa gitu, karena memang nggak menenggelamkan dirinya untuk upgrading diri gitu. Sebelum Kak Ilham join organisasi, pasti tuh udah ada kebayang kayak ekspektasi gitu kan pas mau masuk organisasi. Nah, setelah dirasain nih, ekspektasi itu tuh berbeda jauh nggak sama kenyataan yang udah dijalanin gitu? Untuk ekspektasi, karena kebetulan ya, memang sebelumnya di SMA udah pernah join organisasi 2 tahun, jadi untuk ekspektasi itu nggak terlalu berpengaruh signifikan ya. Mungkin kalau seandainya saya dikatakan sebagai orang awam, itu benar, apalagi dulu ya, dulu banget nih, sebelum pernah join organisasi, dulu ekspektasinya organisasi ini seru banget, diapresiasi, kelihatan aktif dan segala macam. Padahal kalau kita hanya join organisasi tanpa benar-benar menjadi mahasiswa yang aktif dalamnya, ikut terlibat di dalamnya, ya sama aja bohong kan. Jadi kalau dibilangin ekspektasi itu pasti ada, cuman kadang dibilang nggak sesuai realita itu tergantung diri kita sendiri. Itu tergantung diri kita sendiri. Tujuannya apa sih kita ikut organisasi itu? Ngapain sih sebenarnya gitu kan? Iya benar. Tapi pernah ada nggak kayak sampai di satu titik tuh kewalahan antara tugas akademik sama tanggung jawab Kak Ilham sebagai organisasi? Kalau dibilang kewalahan, kayaknya semua orang yang pernah join organisasi, mau itu FOMO maupun enggak, pasti pernah kewalahan. Karena kenapa? Ya, kita hidup sebagai manusia ini aja udah punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai bagian dari organisasi itu sendiri. Ya, yang mana kadang tuh tanggung jawab itu tuh datangnya tabrakan gitu loh. Kayak misalnya dosen ngasih tugas, deadline-nya nabrak banget gitu kan. Nabrak banget antara tugas organisasi. Jadi kewalahan itu wajar menurutku. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, sebenarnya itu tuh proses. Kita bisa belajar gitu ya Kak? Betul. Dengan hal itu kita bisa memproses. Oh, yang mana sih prioritas? Kita bisa memplotkan prioritas kita tuh pertamanya di mana. Selain itu juga kita bisa tahu nih, cara kita manajemen waktu itu gimana gitu. Sebenarnya rasa kewalahan atau rasa capek itu tergantung dari perspektif kita masing-masing. Kalau kita ngerasa kita menanamkan rasa capek itu di diri kita, bahwasanya itu tanda kita berkembang, itu bagus. Tapi kalau kita berpikiran rasa kewalahan atau rasa capek ini adalah suatu problema yang bikin kita hilang jati diri, berarti ada yang salah dalam proses tersebut. Ada yang perlu dievaluasi. Gitu. Tapi waktu di titik kewalahan tersebut, aku penasaran nih, gimana sih cara Kak Ilham itu memanage waktu dan skala prioritas Kak Ilham tuh apa dulu gitu? Untuk skala prioritas itu menyesuaikan dengan tujuan. Kalau aku pribadi ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada argumen yang berbeda, ada statement yang berbeda ya. Tergantung masing-masing. Ya, kalau dari aku terdiri, bagaimana sih cara memanajemen waktu gitu kan? Cara memplotkan prioritas gitu kan? Kita susun dari skala tujuan paling urgent dalam hidup kita. Gitu. Kalau aku ya. Misal saya ini kan notabene sekarang sebagai mahasiswa dan juga aktif di organisasi. Kita, kalau aku pikir nih, kita nggak bakal join organisasi yang ada di kampus kalau kita bukan mahasiswa. Betul ya? Benar. Berarti ini pola pikir aku ya. Jadi aku menanamkan bahwasanya kuliah itu penting. Ini sebenarnya bukan pilihan ya, bukan pilihan. Tapi dua-duanya sama-sama penting. Di akademik kita melatih pola pikir, di organisasi kita menggunakan pola pikir tersebut untuk direalisasikan. Gitu. Jadi cara memprioritaskan itu menyesuaikan dengan tingkat tujuan kalian. Kalau seandainya kalian pingin dua-duanya, ya silakan
diprioritaskan dua-duanya. Namun kalau menurut kalian masih IPK lebih penting ya silakan diplot-plotkan sesuai tujuan. Akhir jalan hidup kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Berarti ketika kita memilih buat join organisasi dan sebagai mahasiswa juga, di situ harusnya kita udah punya kesadaran buat bisa menerima tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak organisasi gitu ya, Kak? Iya, betul. Walaupun di dalamnya nggak langsung tiba-tiba kita masuk organisasi langsung wah jago memanajemen, langsung disiplin segala macam. Kemudian ada proses di dalamnya secara pelan-pelan. Yang penting ada kemauan dari diri kita untuk terus maju ke depan. Oke, tapi kalau misalnya kita membahas tentang akademik nih, Kak, pernah nggak sih dengar stigma kalau misalnya anak organisasi itu beban kelompok gitu? Itu tanggapan Kak Ilham gimana itu? Itu sebenarnya udah bukan rahasia umum ya, bahwasanya banyak banget mahasiswa bilang bahwasanya, anak organisasi nih pasti beban kelompok. Itu jujur ada, dan nggak bisa dipungkirin ya, pasti ada, nyatanya ada gitu. Karena kenapa? Kalau menurut aku orang yang ikut organisasi itu kadang tuh sibuk sendiri, betul kan? Sibuk sendiri, sok sibuk, kontribusi susah, terus hilang-hilangan, rapat gitu. Iya, alasannya rapat gitu kan. Tapi nggak jarang juga kok bahwasanya stigma itu tuh nggak sebenarnya cacat ya, tapi nggak bisa di 100%-in benar ya. Tapi ada juga kok mahasiswa malah yang aktif organisasi malah bisa gendong tim, bisa gendong kelompok, presentasi paling gacor ya. Mempergerak timnya nggak gerak dia gerak, bikin momentum yang bagus lah buat tim, paling aktif, nilainya paling bagus, banyak juga sih sebenarnya. Jadi yang salah itu bukan dia ikut organisasi sebenarnya, jadi yang salah itu bukan organisasinya. Stigma itu terjadi bukan karena dia ikut organisasi, tapi dari diri dia sendiri. Dia nggak pintar memanajemen waktu, dia nggak pintar menyesuaikan kapasitas diri, sehingga ya kayak gitu. Dia nggak tahu skala prioritasnya yang mana yang paling penting. Sebenarnya berarti stigma itu tuh nggak bisa dipukul rata ya? Iya, nggak bisa dipukul rata. Tergantung individunya ya? Iya, tergantung individunya gitu kan. Oke, tapi setelah itu Kak Ilham tuh pernah nggak ada di titik kayak, aduh, udah capek banget ini, tugasnya banyak, terus habis itu tanggung jawab di organisasi, apalagi di titik itu mungkin Kak Ilham tuh pernah di satu sisi masih UTS atau UAS, tapi di sisi lain Kak Ilham tuh masih memegang event yang besar gitu. Nah, pernah ngerasa kayak, aduh aku capek banget, rasanya tuh pengen ngelepasin salah satu tanggung jawab gitu. Ya, yang namanya capek itu pasti semua orang ngerasain lagi ya. Capek itu pasti ngerasain, apalagi kalau tiba-tiba tugas kuliah banyak, tiba-tiba megang event gede, rasanya stres. Kita tuh perlu kita sadarin dulu, kita tuh bukan Superman loh, untuk bisa ngehandle semuanya. Jadi rasa capek itu wajar. Yang penting bagaimana kita tadi menanamkan rasa capek itu sebagai apa gitu. Kalau kita tanamkan sebagai bahwasanya capek ini tanda aku berkembang, itu tandanya bagus. Tapi kalau kita ngerasa capek tapi menghilangkan rasa jati diri gitu, menghilangkan rasa kepercayaan diri, jati diri, berarti ada yang salah di situ. Jadi kalau capek itu benar-benar wajar dan semua orang pasti ngerasain. Yang penting cara kita ya, kita bukan Superman, jadi mungkin kita butuh waktu sendiri untuk memikirkan, atau kita untuk mengingat kembali dah tujuan kita tuh ikut organisasi apa. Pasti kita udah sadar dong sebelum ikut organisasi, sebelum menjadi mahasiswa, kita sadar bahwasanya mereka tuh ada tanggung jawab masing-masing. Dan ketika tanggung jawab itu bertabrakan menjadi beban yang gede, itu gimana cara kita mengaturnya gitu. Tapi sebenarnya semua pilihan yang kita pilih di dunia ini itu capek nggak sih, Kak? Kadang sebenarnya rebahan aja kita tidur-tiduran doang itu juga capek kan? Tergantung kita memilih untuk capek di mana gitu kan, biar bisa capek itu tuh bisa membuat manfaat untuk diri kita sendiri, buat upgrade gitu ya. Setiap pilihan kita tuh punya konsekuensi masing-masing. Ya, kita tiduran rebahan tadi seperti disebutin Mbak Jipa ya, pasti juga ngerasa capek, nyekrol terus berjam-jam capek, ya kan? Masalahnya konsekuensi itu bagus apa enggaknya untuk diri kita. Itu loh, kalau seandainya kita pengen maju terus, pengen upgrading diri, pengen jadi mahasiswa aktif yang benar-benar bermanfaat dan berdampak, ya kita lihat konsekuensinya itu apa. Ya, konsekuensinya itu apa? Apakah benar-benar konsekuensi itu memberikan dampak baik untuk diri kita atau enggak? Gitu. Jadi simple sebenarnya. Semua tuh memang pilihan, tapi pilihan itu bisa kita lihat ujung jalannya tuh gimana. Gitu. Ya, kecuali takdir ya. Takdir kita nggak tahu tuh. Wallahu a'lam. Tapi selagi kita masih bisa nge-handle apa yang bisa kita handle, kita handle.
Tapi kalau itu bukan urusan kita, mau kita paksain gimana pun nggak bisa. Setelah Kak Ilham ngerasain satu periode ini, itu tuh menurut Kak Ilham join organisasi itu lebih banyak manfaatnya atau malah bikin kuliah Kak Ilham itu keteteran? Kalau dibilang manfaat, ini sebenarnya ya jujur dari tadi aku bahas itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari tujuan. Oh, iya. Berarti itu tuh hal yang penting sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita tahu dulu tujuan kita tuh melakukan ini apa, gitu ya. Mungkin dari tadi sering banget disinggung melihat tujuan. Nah, ini pentingnya tujuan. Ketika kita tahu tujuan kita ikut organisasi itu apa, kalau kita berpikir nih, organisasi ini sebagai wadah untuk pengembangan diri, untuk menambah skill komunikasi, untuk menambah skill leadership. Jadi manfaatnya kita dapat karena kita benar-benar tahu tujuan gitu. Kita pasti kalau kita udah tahu tujuan kita tinggal cemplungnya gimana, nyemplung dalam organisasi itu gimana, gitu ya. Nggak sekedar yang ikut-ikutan tadi, FOMO tadi kan, nggak ada tujuan, ikut-ikut doang, yang malah jadi beban gitu. Udah jadi beban di organisasi, beban hidup sendiri, gitu. Jadi kalau dibilang bikin keteteran, ya pasti ada keteteran ada. Tapi ya namanya kita proses dalam organisasi, kita tahu tujuannya, insya Allah aman di dalamnya. Kalau dalam menjalaninya aman banget. Oke, berarti sebenarnya organisasi ini tuh menyediakannya wadah gitu ya Kak. Iya. Jadi entah kita mau jadi apa di dalamnya itu tergantung tujuan kita awal. Nah, dan betul. Tujuannya tuh beda-beda ya tiap orang pasti. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak sendiri, kalau misal disuruh milih, lebih baik apa IPK-nya tinggi tapi nggak ikut organisasi, atau IPK-nya biasa aja tapi punya banyak pengalaman? IPK tinggi dan banyak pengalaman itu dua hal yang penting untuk hidup. Iya. Nah, itu tuh bukan suatu pilihan. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu loh. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Rugi dong. Kita kalau seandainya ada dua pilihan bagus, kita hanya memilih satu gitu kan. Ibaratin kita dikasih duit nih oleh dua orang, masa kita tolak satunya kan? Gak mungkin. Kalau bisa dua-duanya ya? Dua-duanya kalau bisa diambil semua. Karena itu peluang yang bagus untuk diri kita ke depannya gitu kan. Apalagi IPK itu untuk fokus akademik itu ada fasenya sendiri gitu. Dan untuk berkembang di organisasi itu juga ada fasenya sendiri. Dua hal yang sama-sama penting, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Jadi lebih baik kita ambil karena dua-duanya itu memiliki impact gede ya, apalagi nantinya untuk masa depan kayak dunia kerja khususnya. Mungkin banyak yang bilang IPK nggak penting buat ini, nanti di kerja yang dibutuhin pengalaman organisasi. Lo belum tentu gitu kan, belum tentu. IPK itu tuh kadang tanpa kita sadari ya, mungkin banyak orang nggak setuju juga bahwasanya pola pikir itu nggak bisa ditentuin dengan IPK. Benar, tapi dengan IPK kita tinggi itu menandakan bahwasanya kita pernah belajar, belajar untuk memanage bagaimana pola pikir kita gitu. Jadi dua hal itu benar-benar penting, jangan ditinggalin ya. Kalau saran aku buat teman-teman, jangan banget ditinggalin. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak, guys, kita harus kejar dua-duanya. Kalau tadi kan aku udah pernah nanyain ya tanggapan Kak Ilham tentang itu kan stigma yang buruk ya kalau misal beban kelompok. Nah, sekarang kalau misalnya ada pernyataan yang katanya organisasi itu jadi ada seseorang yang menganggap organisasi itu bisa jadi rumah kedua buat dia. Jadi kayak dia tuh menemukan arti keluarga di situlah, keluarga tanpa darah gitu ya Kak. Nah, itu gimana tanggapan Kak Ilham? Apakah Kak Ilham juga menemukan itu di organisasi? Bener banget. Kalau seandainya dibilangin masa kekeluargaan, hal yang paling berharga selama ini yang aku dapetin dari organisasi sebenarnya kekeluargaan. Sebenarnya coba kita balik dulu deh ke pengertian organisasi itu apa sih? Gitu kan? Kan kita udah belajar ya bahwasanya organisasi itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Tuh. Pelajaran yang paling berharga menurut aku itu kekeluargaan di dalam organisasi. Karena kenapa? Ketika dalam organisasi itu memiliki tujuan yang sama tadi kan, terus dalamnya itu rasa kekeluargaan juga besar. Organisasi yang memiliki kekeluargaan lebih rasa kekeluargaan itu cenderung lebih dapat bertahan dalam skala apapun. Cenderung bisa bertahan. Karena kenapa? Ketika kita merasa saling peduli, kita merasa saling care ya, merasa udah deket banget nih, kayak keluarga banget, keluh kesah ya bareng, ada apa-apa ya dijalanin bareng, itu cenderung bertahan pastinya. Dan tentunya kita bisa lebih rela berkontribusi. Walaupun kadang kita capek ya, dalam organisasi kita capek, tapi karena rasa kekeluargaan tersebut kita ada
yang support, saling Heeh. membantu, saling mendukung, sehingga kita rela berkorban. Gitu. Oke. Itu pelajaran paling berharga menurut aku ya. Jadi stigma perihal yang tadi Mbak sebutin bahwasanya nemuin keluarga dalam organisasi itu benar-benar luar biasa. Berarti di HMPS Bisnis Digital ini Kak Ilham menemukan arti itu? Menemukan arti keluarga. Oke. Ya, karena ya perantau ya, nggak ada siapa-siapa, temen ya fleksibel ya, nemuin keluarga ya keluh kesahnya dengan siapa kalau nggak dengan Iya. teman-teman. Jadi benar-benar luar biasa ya kalau seandainya organisasi itu bisa dapetin kekeluargaannya itu. Walaupun kadang tuh organisasi itu kan bentuknya sebagai formalitas ada. Cuman kalau luar biasa banget kalau seandainya rasa kekeluargaan itu bisa ditemukan di sana. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Setelah melewati satu periode ini, satu periode itu berapa bulan? Berarti 1 tahun ya Kak? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Itu kan pasti ada apa ya, naik turunnya kan? Betul. Nah, kira-kira momen paling buruk yang Kak Ilham tuh inget sampai sekarang tuh apa? Boleh diceritain? Momen paling buruk ya, pernah di selama organisasi periode kemarin ya, itu ketika aku diamanahin megang event seminar nasional dan diplotin sebagai ketua dari sesi acara. Itu bener-bener hal yang tak duga ya, bahwasanya kena demo. Berarti itu tantangannya bukan internal doang ya Kak? Iya, bukan internal, ternyata eksternal. faktor eksternal ini merusak acara yang udah kita siapin dari jauh-jauh hari, berbulan-bulan, dari semua yang udah dipersiapin lah pokoknya kan. Itu sampai makan kerugian ya. Itu udah -1 ya Kak? Aduh, itu padahal udah -1 ya, kita mana lagi gladi, lagi mempersiapkan gedung dengan harapan besok acaranya berjalan lancar, ternyata kena demo. Dan itu acaranya udah disiapin berbulan-bulan pastinya. Iya betul, itu udah memakan banyak waktu, tenaga, dan juga pikiran lah bahasanya ya. Tapi setelah kejadian itu tuh sebenarnya tantangan itu tuh malah bikin apa ya, kekeluargaannya HMPS Bisik tuh makin erat nggak sih? Iya betul, karena kan setelah hal itu kan bener-bener chaos ya, kita saling menenangkan. Itu tadi fungsional cara kekeluargaan dalam organisasi itu sebenarnya, saling menenangkan, saling support, saling bantu gimana sih untuk menyelesaikan problem itu. Dan untungnya ya, orang-orang dalam organisasi itu pada saat itu langsung kondusif gitu ya. Setelah kejadian chaos, kita langsung kondusif. Gimana caranya mengatur kegiatan itu untuk cepat berjalan dengan kembali lancar. Padahal lagi. Iya, itu sangat luar biasa orang-orang di dalam organisasi itu ya. Benar-benar open, orang-orang yang open minded, orang-orang yang pinter ya, bisa apa ya bahasanya tuh. Meskipun di titik seperti itu tuh masih bisa tenang gitu ya. Bisa tenang, menenangkan teman-teman yang lain. Ya mungkin walaupun problemnya ada teman-teman yang dibakar itu kan motornya jadi korban tuh. Ada 3 mahasiswa ya. Tiga teman-teman tuh ada motornya kena bakar tuh karena efek demo. Dan untuk disclaimer dulu, ini demonya bukan karena kami mau ngadain Semnas ya. Ini demonya itu sebenarnya kebetulan kami menggunakan gedung yang ada di DPRD Pekalongan. Dan pada saat itu lagi chaosnya nih kepemimpinan Prabowo. Iya. Gitu ya. Marak-maraknya kepemimpinan Prabowo kan. Bahasanya banyak demo kan, gedung-gedung DPR banyak dibakar. Nah, itu bertepatan di hari Sabtu, padahal besoknya acara itu berjalan dengan harapan berjalan baik, ternyata hal yang tak terduga terjadi. Itu pengalaman paling buruk ya. Tapi juga paling mengesankan. Berkesan karena, ya. Karena langsung kondusif lagi, langsung muter otak gimana caranya acara ini tetap berjalan gitu. Itu kan kalau nggak salah 2 minggu apa 3 minggu ya? Iya, 2 minggu setelahnya. Iya, 2 minggu setelahnya reschedule acara. Langsung schedule acara dan berjalan dengan lancar. Itu keren banget sih. Keren banget. Di situ kayak udah di titik bener-bener bangga gitu ya, jadi bagian dari salah satu pengurusnya. Betul. Apalagi seminar itu kan bukan skala ini ya, tapi benar-benar skala nasional kan. Event terbesar. Event terbesar yang pernah dihandle gitu, apalagi jadi ketua acara. Oke, setelah kita tuh udah bahas tentang momen yang mungkin terkesan buruk ya, yang paling buruk. Sekarang kita bakal bahas momen dimana Kak Ilham tuh ngerasa ini tuh momen paling ya mengesankan dan bagus gitu.
kalau momen mengesankan yang bagus tadi juga kerasa ya. Ya. Tapi kalau bilang faktor lain sebenarnya ketika main bareng. Ketika main bareng, rapatnya di tempat-tempat wisata, sedang rapat, panas-panas nih rapat kan. Saling introspeksi diri kan. Terus tuh seneng-seneng. Nah, itu paling enak. Mungkin yang paling kerasa itu pas kita bikin mungkin semacam farewell party yang kecil-kecilan waktu di villa itu kayak. Iya, itu luar biasa banget, itu pada karaoke, benar-benar melempas diri gitu dari rasa lelah. Itu ngerasa kayak itu benar-benar keluarganya tuh dapat banget gitu. Iya, dapat banget. Kan kita saling ngobrol, problemnya apa, saling terbuka lah di situ. Momen paling luar biasa. Ya, oke. Oke, mungkin sekarang pertanyaannya, setelah kita ngobrolin udah banyak pembahasan nih, menurut Kak Ilham sendiri, join organisasi itu worth it gak sih? Kalau menurut saya pribadi ya, join organisasi itu worth it banget. Tapi ada tapinya nih. Ya, apa tuh? Tapi nggak semua orang, nggak untuk semua orang. Jadi join organisasi itu worth it, tapi nggak untuk semua orang. Karena kenapa? Tadi ya, dia ngelihat organisasi itu sebagai apa? Sebenarnya kalau kita lihat sebagai wadah pengembangan diri, menambah skill komunikasi dan relasi, itu bukan hanya di organisasi aja sih. Tempat lain juga bisa. Sebenarnya kan di luar juga bisa, nggak harus join organisasi. Tapi cara kita melihat organisasi itu sendiri, gitu. Kalau seandainya dia merasa ikut organisasi nggak worth it untuk dia, tapi dia masih bisa berkembang dengan cara lain, entah itu belajar mandiri, buat proyek sendiri, atau dengan ikut-ikut lomba dan lain-lainnya, fokus akademik, kenapa enggak? Ya silakan aja, selagi itu tuh bisa menjadi pengganti gitu, bukan pengganti mas ya. Maksudnya tuh seperti bisa jadi tempat untuk dia berkembang gitu. Jadi kalau seandainya dia orang melihat organisasi sebagai wadah tersebut dan dia ingin masuk untuk menggapai hal-hal tersebut, ya silakan. Tapi kita nggak membatasi untuk orang-orang yang mau berkembang dengan cara lain gitu. Sekarang ini kayaknya poin pertanyaannya itu kayak untuk berkembang tuh cocok yang mana? Iya, betul. Dan sebenarnya pilihan-pilihan itu tergantung kita memilih mau di mana kita berproses gitu ya. Dimanapun itu nggak mesti harus di organisasi, dengan cara bekerja part time dan segala macam, itu salah satu bentuk kita berkembang juga. Nah, terakhir nih Kak, untuk mungkin ini close statement buat teman-teman atau maba-maba yang nantinya masih ragu untuk join organisasi, atau ada nasihat apa nih yang mau Kak Ilham kasih buat teman-teman semua yang lagi mendengarin podcast ini? Nah, ini nggak beda jauh ya statement yang aku sampaikan dengan worth it nggak worth it-nya ikut organisasi ya. Kalian tentuin dulu tujuan kalian. Kalau seandainya kalian masih ragu dengan organisasi, nggak apa-apa kok nggak ikut organisasi. Kita tuh memang sebagai mahasiswa dituntut untuk aktif. Tapi jangan beranggapan bahwasanya orang yang ikut organisasi itu pasti aktif. Enggak. Nggak mesti orang yang ikut organisasi itu aktif. Begitu juga sebaliknya, bukan berarti orang yang nggak ikut organisasi itu aktif. Itu tergantung pada tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita punya tujuan yang jelas, ketika kita tahu berkembang kita paling cocok di mana, ya silakan. Kita mau ikut organisasi karena itu paling cocok untuk kita yang diperbolehkan, kalian boleh, tapi kalian jangan merasa minder dengan orang-orang yang aktif di organisasi, karena kalian punya cara kalian sendiri untuk berkembang. Gitu. Jadi ya kalau kalian ngelihat organisasi ini sebagai wadah yang bagus, jadi persilakan untuk ikut. Paling enggak kalian misalnya pengen memaksain banget nih ikut organisasi, coba kalian ikut organisasi yang sesuai dengan minat kalian, biar kalian ngejalaninnya itu happy gitu. Betul, nggak ada tekanan, nggak ada paksaan. Jadi dengan berjalannya waktu, mau nggak mau kalian pasti bakal ikut berkembang karena kalian ngejalanin setiap job desk dan tupoksi di dalamnya itu dengan rasa ikhlas. Gitu. Gini tuh teman-teman, close statement dari Kak Ilham, gak kerasa. Ternyata kita udah lama banget nih Kak ngobrolnya ya. Udah panas nih. Oke, mungkin terima kasih banyak sebelumnya Kak Ilham untuk insight-nya, untuk cerita pengalamannya. Tentu sangat bermanfaat ya buat kita dan untuk teman-teman penonton podcast ini ya. Insya Allah ya. Oke, mungkin episode kali ini kita akhirkan cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial media HMPS Bisnis Digital untuk konten-konten menarik lainnya. Saya Jipa pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode. See you next time and bye-bye.